Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di silsilah nahwu ketiga. Sisa 2 buku lagi, antum bersabar. Ini buku sebelum terakhir. Iya, ini buku sisa ini sama setelahnya. Qaidul i'rab. Lebih tipis lagi daripada ini. Iya, lebih tipis lagi daripada buku ini. Ini silsilah nahwu ketiga. Kita akan membaca buku Mutammimah Al-Ajurumiyah, penyempurna matan Jurumiyah. Dan tentunya kita akan baca dengan catatan kakinya. Ya, judul buku ini 1000 catatan kaki atas Mutammimah Al-Ajurumiyah. Walaupun catatan kakinya itu lebih dari 1000, yaitu ada 1057-an catatan kaki. Tapi dalam judul tidak apa-apa kita kasih genap. Itu biasa dilakukan oleh para ulama kita. Seperti misalnya yang paling dekat dengan kita, yang kita pelajari di RBA ini adalah hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kalau kita mendengar judul ini pasti di pikiran kita 40. Hadits Arba'in. Padahal Imam Nawawi menulis kitab Arba'in ini 42. 42 hadits. Tapi diberi judul Al-Arba'in 40. Jadi judul digenapkan dengan angka genap itu tidak masalah. Itu tidak bermasalah. Iya, ini hanya judul. Jangan sampai nanti ada yang protes. Setelah dapat catatannya, wah 1057. Oh, judul ini buku dusta. Enggak, itu biasa dalam judul tidak masalah kita kasih. Dalam judul tidak masalah kita kasih dengan angka genap. Dengan angka genap. Jelas ini pembahasan banyak dilakukan. Seperti Alfiyah Ibnu Malik. Nanti kitab Nahwu yang paling tinggi. Yang kita akan pelajari kitab terakhir dalam Nahwu. Alfiyah Ibnu Malik kalau kita lihat kan 1000 bait. Tapi isinya bukan 1000. Bukan 1000. Dengan pendahuluan dan penutupnya itu ada 1002. Tapi dikasih judul genap. Dikasih judul genap. Dipahamkan? Iya, jadi kita akan baca dengan catatan kakinya 1000 catatan kaki Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita langsung mulai dari pendahuluan dulu, baru biografi singkat penulis. Pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitaba bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala arfa'il khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Hambanya di sini adalah Nabi kita. Alkitab maksudnya Al-Quran. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Iya, ini kata Arabi itu untuk menjelaskan bahwa yang kita akan pelajari nanti itu lisan Arabi. Bahasa Arab. Iya. Ini disebut dengan bara'atul iftitah. Ya. Seorang memberikan pendahuluan, mengisyaratkan apa yang ada di dalamnya nanti. Jadi bilisanin Arabi, dengan lisan Arab. Yaitu yang kita akan pelajari ini adalah lisan Arab. Bahasa Arab. Wassalatu wassalamu ala arfa'il khalqi. Salawat dan salam atas arfa'il khalqi. Mengisyaratkan nanti ada pembahasan apa? Rofa. Mengisyaratkan ada pembahasan apa? Rofa. Salawat dan salam atas arfa'il khalqi. Makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Ajma'in, di atas seluruh makhluk. Seluruhnya. Nabina, yaitu Nabi kita Muhammadin.
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, atas keluarganya, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Amma ba'd. Sesungguhnya ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang mulia kedudukannya. Ini tidak samar lagi bagi kita. Ilmu bahasa Arab, ilmu yang mulia kedudukannya. Iya. Ilmu yang agung kedudukannya di tengah-tengah ilmu syar'i. Iya, kita tidak bisa memahami ilmu syar'i, Quran dan hadits tanpa bahasa Arab. Kedudukannya agung. Hal tersebut dikarenakan bahasa Arab merupakan pondasi dasar untuk memahami ilmu-ilmu lain yang lain. Bahasa Arab ibarat sebuah alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia diibaratkan sebuah alat untuk memahami Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara cabang ilmu bahasa Arab yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu dan memiliki peran yang sangat penting dalam memahami bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Iya. Dan memahami ilmu nahwu, dengan memahami ilmu nahwu, seorang akan mudah dalam memahami dengan baik apa yang ada dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah. Karena ini adalah memiliki kedudukan yang penting. Ketika kita paham nahwu, maka kita bisa memahami dengan baik Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan pentingnya ilmu ini dan eratnya kaitannya dengan Al-Quran dan hadits Rasulullah, maka para ulama dari masa dahulu dan belakangan sangat perhatian terhadapnya. Mereka menulis banyak tulisan. Ada yang menulis berupa syair, dan ada juga berupa ucapan biasa. Ada yang meluas dan ada juga yang meringkas sesuai kebutuhan pada setiap waktu dan tempat. Jadi mereka tulis sesuai kebutuhan yang mau diajarkan. Iya, jadi mereka selalu melihat orang sekarang butuh apa? Apakah butuh yang ringkas atau butuh yang luas dalam belajar ilmu nahwu ini? Maka mereka menulis. Di antara ulama kita ada yang meluas, ada yang meringkas, ada yang memudahkan, ada yang menyederhanakan, tergantung kebutuhan yang ada pada masa mereka dan yang mereka lihat bahwa itu butuh dipermudah atau butuh diperluas. Dari sekian banyak tulisan yang membahas tentang ilmu nahwu, di antara tulisan yang ringkas, jadi ini tulisan yang ringkas dan bagus dalam ilmu nahwu adalah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kitab ini penuh dengan faedah. Banyak contoh dari Al-Quran dan ucapan orang Arab. Jadi kitab Mutammimah ini contohnya itu penuh dengan Quran. Kalau tidak ada Qurannya, beliau sertakan ucapan orang Arab. Jadi kita akan mendapatkan ayat yang sangat banyak di sini terkait dengan contoh nahwu, contoh susunan dan kaidah nahwu. Iya, dan ucapan orang Arab dengan cara yang paling mudah dan sederhana dipahami serta keindahan dalam susunan pembahasannya. Kalau kita melihat nanti bagaimana rapinya penulis dalam menyusun, menyederhanakan dan menyempurnakan matan Al-Ajurumiyah. Karena itu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang diberikan pada kami dalam memberikan catatan ringkas dan sederhana terhadap kitab yang banyak manfaatnya di tengah penuntut ilmu. Terlebih bagi mereka yang memiliki perhatian dalam bahasa Arab. Tak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu dalam menerbitkan tulisan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas semuanya dengan pahala yang terbaik di sisinya. Kami mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah
kepada kami serta pahala yang melimpah. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Biografi singkat penulis, ini penting kita mengenal siapa yang menulis buku ini. Nama Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang lebih dikenal dengan Al-Hattab dari ulama Malikiyah. Ya, beliau dikenal dengan Al-Hattab dari ulama Malikiyah. Kelahiran tahun 902 Hijriah. Sekarang sudah 1447. 1447. Sementara beliau lahir 902 Hijriah. Wafat tahun 954 Hijriah. Beliau hidup 52 tahun saja. Iya, 52 tahun saja. Penulis hanya berusia 52 tahun. Usia yang terbilang cukup muda, namun bersamaan dengan usia muda tersebut belum memiliki beberapa karya tulis. Ini pentingnya menulis yang akan disebutkan tulisan. Iya. Kita tidak tahu sudah berapa ulama kita yang wafat di masa dahulu. Tapi karena tidak ada tulisannya atau tidak ada periwayatan haditsnya, jadi kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu berapa ulama sebelum Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kita tidak tahu dari ulama kecuali yang ada riwayatnya, yang ada riwayat haditsnya. Kemudian ulama setelahnya, karena riwayat hadis sudah dikumpulkan juga, kita tidak tahu siapa di antara mereka kecuali dengan adanya tulisan yang diwariskan kepada kita. Kita tidak kenal Al-Hattab. Ya kan? Kalau tidak ada tulisannya. Ini pentingnya kita menulis. Ada warisan kita kepada orang yang setelah kita. Iya. Jadi beliau usia cukup muda, meninggal 52 tahun rahimahullah. Tapi memiliki beberapa karya tulis yang bahkan masih digunakan dan bermanfaat hingga hari ini. Seperti kita ini. Beliau sudah meninggal di 954 tahun yang lalu. Iya. Tapi sekarang kita masih membaca tulisannya. Karya tulis, belum memiliki banyak karya tulis, di antaranya sebagai berikut. Ini saya sebutkan sedikit saja supaya tidak memperpanjang. Belum punya karya tulis yang pertama Mawahibul Jalil fi Mukhtasar Khalil dalam fikih Malikiyah. Belum punya karya tulis dalam fikih Malikiyah sesuai dengan madhab fikihnya. Yang kedua Qurratul Ain Bisyarh Waraqat Imam Al-Haramain dalam usul fikih. Beliau punya karya tulis mensyarah usul fikih. Ya, itu kitab Al-Waraqat punyanya Imam Al-Juwaini rahimahullah. Yang ketiga ini buku Mutammimah Al-Ujurumiyah dalam ilmu nahwu, buku yang ada di tangan kita sekarang ini. Dan karya-karya tulisnya yang lain. Iya. Kita langsung masuk di pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala. Pendahuluan penulis. Ada di bawah catatan. Jika ada judul dalam tanda kurung seperti ini, maka itu dari kami memberi catatan kaki untuk memudahkan pembaca. Karena kadang penulis tidak memberikan judul pembahasan, padahal itu butuh diberi judul. Sehingga kita kasih judul seperti itu untuk memudahkan. Jadi ini pendahuluan penulis, karena penulis tidak mengatakan muqaddimah. Ia langsung bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendahuluan penulis,
Bismillahirrahmanirrahim. Catatan nomor 2. Penulis memulai dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran. Karena Quran semuanya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Dan As-Sunnah mencontoh Sunnah. Karena Nabi SAW kalau menulis surat, beliau memulai dengan basmalah. Serta mencontoh para penulis terdahulu. Para penulis terdahulu juga kalau memulai tulisan mereka, mereka mulai dengan apa? Basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas junjungan kita Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah itu. Fahadihi muqaddimatun fi ilmil Arabiyyah. Ini adalah pendahuluan dalam ilmu Arabiyyah. Jadi mutammimah ini masih dianggap muqaddimah, pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Dasar, masih dasar. Masih dasar. Karena mutammimah ini dianggap dasar disebabkan karena di sini ini kitab pembahasannya masih dasar dalam semua bab ilmu nahwu, belum diperluas sama sekali. Iya, jadi kalau orang mau belajar langsung mutammimah, tidak ada masalah. Iya, karena mutammimah ini sama dengan matan al-jurumiyah. Cuman bedanya matan al-jurumiyah masih ada sebagian bab belum disebutkan. Masih ada sebagian bab ilmu nahwu belum disebutkan. Di sini disebutkan seperti matan jurumiyah dan ditambahkan bab yang tidak disebutkan. Ditambahkan bab yang tidak disebutkan. Jadi masih dianggap muqaddimah. Fi ilmil Arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab. Catatan nomor 3. Yang dimaksud oleh penulis adalah ilmu nahwu. Dalam ilmu bahasa Arab maksudnya adalah ilmu nahwu. Iya. Mutammimatun limasa ilil al-ajurumiyah. Masya Allah. Ini fungsinya ini kitab. Dia mutammimah, penyempurna. Dia adalah penyempurna. Limasa ili, untuk permasalahan-permasalahan. Pembahasan-pembahasan. Al-Ajurumiyah, kitab Al-Ajurumiyah yang kita pelajari sebelum ini. Dia penyempurnanya. Catatan nomor 4, itu Al-Ajurumiyah maksudnya matan Al-Ajurumiyah karya Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji rahimahullah. Takunu wasitotan. Ini dari sini nanti kita bisa mengetahui fungsinya ini buku. Kapan kita pelajari? Takunu wasitotan, yang menjadi perantara. Yang menjadi perantara bainaha wa baina goiriha. Antara dia, mata jurumiyah, dan antara selainnya. Minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang tinggi. Kitab-kitab yang meluas. Jadi dari mata jurumiyah mampir dulu ke mutammimah. Karena ini perantaranya. Jangan langsung mata jurumiyah kotor nada. Itu akan membahayakan sedikit. Dari sisi pertama pemahaman akan sulit dipahami. Karena banyak bab baru tiba-tiba kita dapat di kotor nada misalnya. Itu bermasalah. Banyak bab baru. Tapi kalau di sini sudah kita ambil mengulang sebelumnya dan ditambah sedikit tentang bab barunya, belum meluas, itu akan ada nanti pondasi dasar dalam bab itu. Sehingga kalau diperluas, tidak masalah. Jadi harus dipahami ini. Dari sini pula kita tidak boleh juga langsung mutammimah dalam belajar. Walaupun ini masih muqaddimah. Masih pendahuluan. Tidak bisa juga karena ini masih pendahuluan. Daripada saya buang umur berapa bulan untuk sebelumnya. Lebih baik langsung mutammimah. Tidak juga. Harus antum pahami ucapan penulis. Ini adalah wasitoh.
antara matan jurumiyah dan kitab setelahnya. Berarti matan jurumiyah dulu, baru ini. Jangan langsung mutammimah. Pelajarilah dulu matan jurumiyah. Dipahami ini? Itu harus kita ikuti itu nasihatnya mereka. Karena ini sudah ahli yang berbicara. Ini yang berbicara ini apa? Ahli. Dia yang tahu. Berdasarkan pengalamannya dalam mengajar. Bukan belajar. Pengalamannya dalam mengajar. Kita butuh ikuti saran mereka. Kalau mau cepat lulus. Karena banyak di antara kita kadang belajar nahwu sembarang kita belajar. Pokoknya semua buku dipelajari. Padahal kita bisa meringkas umur. Daripada kita mempelajari seluruhnya, maka cukup kita mempelajari buku-buku yang dinasihatkan oleh yang sudah ahli. Yang sudah ahli. Seperti ini. Ini sudah ahli pengarang buku nahwu. Mengisyaratkan bahwa matan jurumiyah dulu. Baru mutammimah, setelah itu ke yang luas. Jangan matan jurumiyah langsung ke yang luas. Walaupun kita sudah mau cepat. Iya. Karena ilmu ini ada adabnya. Dalam mempelajarinya. Siapa yang mengambil dengan adabnya, dialah yang akan sampai ke tujuan. Tapi yang tidak mengambil dengan adabnya, tidak akan sampai ke tujuannya. Dia akan putus di tengah jalan. Dia akan putus di tengah jalan. Bahkan dia akan keluar dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apa? Ketika seorang mempelajari ilmu nahwu misalnya langsung tinggi, maka dia akan mundur dengan keyakinan ilmu nahwu itu susah. Berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal itu karena dia yang salah dalam mempelajarinya. Ketika dia benar dalam mempelajarinya, seperti yang dinasihatkan oleh para ulama yang sudah berpengalaman dalam mengajar dan belajar, maka dia akan sampai ke tujuan, terus dia akan punya keyakinan ilmu nahwu itu ternyata mudah. Tidak sesuai dengan yang orang bilang. Karena yang bilang sulit itu kalau antum pahami, kalau antum perhatikan di luar sana, yang mengatakan ilmu nahwu susah adalah orang yang mundur di pertengahan perjalanan. Cari saja. Iya, rata-rata orang yang mengatakan nahwu itu susah adalah orang yang tidak pernah melanjutkan pelajaran dalam ilmu nahwu. Kenapa dia tidak melanjutkan? Kadang karena salah dalam menaiki anak tangga ilmu nahwu. Iya. Itu bisa menjadi sebab. Walaupun juga ada sebab di sana, sebab lain. Yaitu orang kadang sudah benar, tapi tidak istiqomah. Tidak pernah sampai kepada buku selanjutnya. Sehingga dia akan merasa susah. Jadi tidak adanya istiqomah dalam belajar bisa juga menjadi sebab sebenarnya. Orang itu menganggap bahwa ini ilmu susah. Sebenarnya perkataan susah itu dari dia. Itu adalah alasan dia supaya orang lain benarkan. Kenapa dia mundur? Anda paham ini? Ketika ditanya kenapa kamu mundur? Dia akan bilang susah. Supaya yang mendengar ini benarkan. Oh iya tahu memang susah. Sebenarnya dia cari pembenaran. Padahal kalau dia mau jujur saat belajar sebenarnya mudah. Cuman dianya yang tidak beristiqomah. Sehingga dia tidak mungkin bilang ke orang saya tidak istiqomah. Tidak mungkin kan antum ngomong begitu sama orang. Iya kan? Karena itu aib. Berarti salahnya di kita. Sebenarnya kalau dia mau jujur dia akan bilang begitu. Saya yang tidak istiqomah. Bukan itu ilmu yang susah. Karena kenapa? Ilmu ini tidak susah. Ini ilmu bahasanya Quran. Quran sudah mengatakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran ini. Untuk menjadi peringatan. Jadi Quran ini sudah dimudahkan. Masa bahasanya susah? Mungkin enggak? Quran mudah. Ia menjadi tujuan. Kemudian alatnya susah? Enggak mungkin. Itu hanyalah ucapan orang-orang yang mau lari. Dan mau dibenarkan bahwa dia adalah benar. Ketahuilah. Itu yang saya lihat.
Ketika dia bilang bahasa Arab itu, nahwu itu susah. Maka kita mau benarkan dia. Betul tahu, memang susah. Padahal tidak. Coba kita tanya ke dia, kamu belajarnya sampai nggak ke buku kedua? Iya kan? Karena orang berkesimpulan susah adalah tidak pernah sampai ke buku kedua. Dia tidak istiqomah bahkan di buku pertama. Jelas ini kan? Atau bisa saja dia mau sekali pintar. 5 jam bisa baca kitab gundul. Boy, mau menghayal. Saya belajar setahun belum bisa-bisa. Kan mau menghayal ini 5 jam bisa. 6 jam bisa. Menghayal. Ini namanya bermimpi tapi tidak tidur. Dia mau bermimpi baca kitab gundul tapi tidak tidur. Mungkin gak itu? Ada orang mimpi tidak tidur? Tidak mungkin, ini ilmu. Tidak didapati dengan 5 jam. Iya, dapat tapi ya capeknya. Tidak mungkin orang bisa baca kitab 5 jam. Iya, kecuali orang Arab ya, nggak tahu ya kalau orang Arab. Karena banyak juga orang Arab gugur dalam belajar. Apa ini? Saya sudah tahu bacanya, nggak usah dipelajari teorinya. Iya. Jadi ini harus antum paham. Sekali lagi, jangan salahkan nahwu kalau antum tidak paham. Salahkan dirimu. Kita yang tidak mampu istiqomah atau kita yang salah. Mau sekali cepat pintar. Sehingga salah. Lah ini nasihatnya Al-Hattab. Ini matan jurumiyah menjadi perantara antara ini mutamimah menjadi perantara antara matan jurumiyah. Maksudnya matan jurumiyah dulu, jangan kau naik ke sini. Karena kalau kamu langsung ke sini susah jadinya. Kita akan keluar dengan kesimpulan susah. Tapi ini perantara antara matan jurumiyah wa baina ghairiha minal mutawwalat, dan diantara selainnya dari kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Seperti nanti Qatur Nada. Seperti nanti Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Pembahasannya di Qatur Nada sama dengan Mutammimah persis. Cuman sudah mutawwalat. Sudah tinggi, sudah diperluas, disebutkanlah khilaf. Perselisihan. Iya. Alfiyah Ibnu Malik masih sama dengan pembahasan babnya. Kalau nahwunya ya. Masih sama dengan Mutammimah nahwunya. Iya. Kan ada nahwu ada sorob. Kalau di Alfiyah. Tapi nahwunya itu masih sama dengan babnya Mutammimah. Tapi dia sudah masailnya lebih banyak. Lebih luas. Iya. Inilah perantaranya, kita harus perhatian dan paham dulu ini. Yang menjadi tangga ke kitab yang tinggi. Menjadi tangga ke kitab yang tinggi. Kata beliau, nafa'allahu biha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengannya. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana bermanfaat asalnya, yaitu matan jurumiyah. Matan jurumiyah bagaimana kita melihat manfaatnya. Tidak ada sekolah bahasa Arab yang tidak mempelajari matan jurumiyah. Sangat bermanfaat itu buku. Maka inilah harapan beliau. Beliau kasih mutammimah. Penyempurna matan jurumiyah karena belum melihat manfaatnya. Matan jurumiyah. Semoga juga dengan itu harapannya. Semoga bermanfaat juga. Karena kan kalau asalnya bermanfaat. Maka kita harapkan penyempurnanya juga apa? Bermanfaat. Makanya kita dalam menulis melihat kitab-kitab yang bermanfaat. Tidak usah kita bilang, oh saya harus tulis sendiri, saya juga kan ahli. Saya juga kan bisa buat seperti Mutammimah. Jangan. Layanilah buku-buku yang sudah bermanfaat walaupun kita mampu menulisnya. Ya kan? Bisa saja saya tulis yang seperti, kan sudah ada yang semisal dengan matan jurumiyah. Miftah. Apa susahnya saya tulis yang semisal dengan Mutammimah? Iya kan? Misalnya di sini, di sana ada yang tersebar misalnya. Ada kitab tentang nahwu.
Ada ditulis. Muyassar. Setelah itu dia tulis lagi jilid 2. Nilainya seperti matan Mutammimah. Yang nilai awal adalah seperti matan Jurumiyah. Buku keduanya seperti Mutammimah. Seperti Mutammimah. Tapi kadang itu tidak menjadi kurikulum untuk setiap pesantren. Kenapa? Karena kan pasti kita cari buku yang apa? Yang sudah terkenal dan bermanfaat untuk orang. Penerimaan orang itu meluas terhadapnya. Jadi kita layani saja itu buku. Tidak harus kita tulis sendiri walaupun kita pintar. Dipahamkan? Lihat penulis ini, saudara matan Jurumiyah. Dia sempurnakan saja. Dipahamkan? Inilah juga yang saya harapkan di sini. Ini kan matan Jurumiyah sudah bermanfaat. Kita cuma kasih terjemahan, kan itu buku dasar dan catatan kaki. Begitu saja. Iya kan? Iya. Kemudian di Mutammimah ini kita kasih saja catatan kaki tanpa diterjemah. Tanpa diterjemah. Kita layani begitu saja. Kita layani saja dengan harapan ya semoga kita juga bersaham di atas apa yang mereka lakukan. Jadi ini harapan beliau dan harapan setiap penulis. Nafa'allahu biha. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana bermanfaat terhadap asalnya. Yaitu matan Jurumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamati. Bermanfaat dalam kehidupan dan setelah kematian. Innahu qaribum mujibud da'wat. Sesungguhnya Allah maha dekat dan mengabulkan doa-doanya kita. Ini pendahuluan beliau. Setelah itu kita akan masuk inti, insya Allah ini kita mulai besok. Ini kita mulai di pertemuan kedua kita besok. Ini hanya gambaran umum dan dasar. Semoga antum bisa pahami di pendahuluan yang kita dengar di buku ketiga ini. Di buku ketiga ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi nanti besok di pertemuan kita kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka